Halo, geng baru tahu. Para pecinta wangi dan busa melimpah. Yo, coba bayangin ritual pagi lo. Masuk kamar mandi, nyalain shower, ambil sabun cair atau sabun batang, wanginya lavender, lemon, atau mint, lo gosok ke badan, berbusa, bilas, dan lo keluar dengan perasaan bersih dan segar. Kita nganggap sabun itu simbol kebersihan, simbol higienis. Tapi pernah nggak sih lo mikir, siapa sih orang pertama yang nemuin ide buat nyampur bahan-bahan kimia biar jadi busa? Dan ini pertanyaan paling ngeri nih. Gimana kalau gue bilang sabun pertama di dunia itu dibuat dari bahan yang sangat menjijikan? Gimana kalau gue bilang sabun itu aslinya terbuat dari lemak hewan, gajih, yang direbus bareng abu gosok sisa bakaran kayu? Dan tujuan awalnya bukan buat mandi. Selamat datang di Baru Tahu. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas sejarah licin dan amis dari sabun. Siap-siap, spoiler alert. Sabun itu lahir dari kecelakaan kimia dan dulu mandi pakai sabun dianggap aneh. Bagian 1, penemuan pertama, Babilonia dan resep kuno. Ini baru tahu momen pertama lo, sabun itu tua banget. Lebih tua dari Yesus, lebih tua dari Candi Borobudur. Bukti tertua sabun ditemuin di reruntuhan Babilonia, Irak zaman dulu, sekitar tahun 2800 sebelum Masehi. Arkeolog nemuin tabung tanah liat yang isinya residu aneh. Di tabung itu ada resepnya. 1. Cassia oil, minyak. 2. Alkali, zat basah. Dan 3. Lemak hewan, gajih. Mereka ngerebus lemak kambing atau sapi dicampur sama abu kayu, sumber alkali atau potasium. Hasilnya, gumpalan berminyak, licin dan baunya ya bau lemak apek, namanya belum sabun. Dan fungsinya bukan buat badan. Orang Babilonia pakai gumpalan ini buat nyuci wol atau bulu domba dan tekstil, biar minyak alami di bulu dombanya hilang sebelum ditenun. Atau buat obat penyakit kulit. Nggak ada yang mikir buat ngegosok itu ke ketiak biar wangi. Bagian 2, legenda Gunung Sapo, asal kata soap. Lalu gimana ceritanya dia jadi sabun, soap? Kita pindah ke Romawi kuno. Ada legenda urban yang terkenal banget, walaupun kebenarannya masih diperdebatkan. Konon, ada gunung namanya Gunung Sapo. Di gunung ini, orang Romawi sering melakukan pengorbanan hewan, bakar kambing atau sapi buat dewa. Apa yang terjadi pas hewan dibakar? 1. Lemaknya meleleh dan netes ke tanah. Di tanah, lemak itu bercampur sama abu sisa bakaran kayu, alkali. Terus, hujan turun. Air hujan menghanyutkan campuran lemak plus abu ini turun ke sungai Tiber di bawah gunung. Nah, ibu-ibu Romawi yang biasa nyuci baju di sungai Tiber bingung. Kok kalau nyuci di bagian sungai ini, baju jadi lebih cepat bersih ya? Lebih gampang angkat kotorannya. Ternyata air sungai di situ udah tercampur sama sabun alami hasil bakaran di gunung tadi. Dari nama Gunung Sapo inilah lahir kata Latin sapo yang jadi soap, sabun, jabon, dan lain-lain. Secara kimia, proses perubahan lemak plus basa menjadi sabun ini disebut saponifikasi. Jadi sabun itu literally adalah lemak yang bereaksi sama basa. Bagian 3, zaman ke-8, The Smelly Ages. Oke, Romawi runtuh. Masuklah Eropa ke abad pertengahan, Dark Ages. Ini adalah zaman di mana Eropa bau banget. Kenapa? Karena mandi itu dianggap bahaya. Orang-orang percaya kalau air wangat itu ngebuka pori-pori dan bikin penyakit kayak wabah buta masuk ke tubuh. Jadi mereka jarang mandi. Ratu Isabella dari Spanyol bahkan pernah bangga bilang, dia cuma mandi 2 kali seumur hidupnya, pas lahir dan pas mau menikah. Sabun? Ada, tapi mahal banget dan kena pajak tinggi. Sabun waktu itu dibuat dari lemak ikan atau lemak paus. Baunya amis parah. Cuma orang kaya aja yang pakai sabun wangi, yang diimpor dari Timur Tengah kayak Suriah yang udah pakai minyak zaitun atau laurel. Rakyat jelata pakai air doang atau nggak mandi sama sekali. Bagian 4, revolusi industri. Sabun jadi murah.
Kapan sabun jadi barang rakyat dan wangi kayak sekarang? Berterima kasihlah sama kimia modern di abad 18 dan 19. 1. Nicolas Leblanc, 1791. Nemuin cara bikin soda ash atau alkali dari garam biasa. Nggak perlu lagi nebakin kayu buat dapat abu. Bahan baku jadi murah meriah. 2. Iklan dan perang. Pas Perang Saudara Amerika dan Perang Dunia, tentara diwajibkan mandi dan nyuci pakai sabun buat mencegah penyakit. Pas pulang perang, mereka bawa kebiasaan bersih itu ke rumah mereka. Dan muncullah perusahaan raksasa kayak P&G, Procter & Gamble. Mereka bikin sabun Ivory, sabun yang bisa mengapung. Mereka mulai memasarkan sabun bukan cuma buat bersih, tapi buat kecantikan dan status sosial. Kalau lo nggak pakai sabun, lo kotor, lo miskin, lo bau. Lemak hewan pelan-pelan diganti atau dicampur dengan minyak nabati, sawit, zaitun, kelapa, biar nggak amis. Parfum ditambahin, busa diperbanyak lewat SLS, dan jadilah sabun batang dan cair yang kita kenal sekarang. Kesimpulannya, jadi sabun yang lo pakai buat wangi-wangian itu aslinya adalah hasil reaksi kimia antara gajih atau lemak dan abu bakaran. Ditemuin di Babilonia buat nyuci wol, ditemuin ulang di Sungai Romawi bekas bakaran kurban, dan sempet ditinggalin karena orang takut mandi. Sekarang, kita nggak bisa hidup tanpanya. Tapi ingat, pada dasarnya lo lagi ngegosokin lemak yang dimodifikasi ke badan lo buat nyangkat lemak lain, daki. Ironis, tapi efektif. Gimana? Lo baru tahu kan?